Pemirsa, belusukan menjadi pilihan calon wakil wali kota nomor urut 1 dan nomor urut 2 di Surabaya. Mereka bertemu dan mendekatkan diri dengan masyarakat. Belusukan ke mal di Surabaya menjadi tempat yang dipilih calon wakil wali kota Surabaya nomor urut 1, Armuji. Calon kepala daerah ini bertemu dan berdialog dengan pedagang. Pertemuan yang berlangsung 1 jam, pasangan Eri Cahyadi ini berjanji akan mengembalikan fungsi mal dan mencari investor untuk membesarkan mal yang menjadi pusat IT terbesar di Surabaya. Pedagang juga menginginkan ada kepastian supaya nantinya high-tech mall ini berfungsi kayak sedia kala. Makanya insya Allah kalau saya memang nanti jadi dan dilantik, saya akan janji dengan ucapan saya mengembalikan high-tech mall seperti dulu kala. Sementara Mujiaman, calon wakil wali kota nomor urut 2 belusukan ke Kampung Jagiran, Surabaya. Didampingi sejumlah relawan, pasangan Mahfud Arifin dalam Pilkada Surabaya 2020 ini bertemu dengan warga setempat. Penyelesaian masalah surat ijo dan adanya anggaran dana tiap RT disampaikan Mujiaman kepada warga. Yang pertama, jika ada kesalahan Pemkot dalam mengakuisisi atau mengambil alih hak ini, maka kita akan koreksi. Namun kalau itu sudah benar, itu tanah negara, itu masih ada jalan keluarnya, sesuai dengan undang-undang kita mohonkan kepada negara, itu jelas, oke? Memasuki pekan pertama kampanye dimanfaatkan masing-masing calon kepala daerah untuk meraih simpati warga Surabaya. Belusukan dipilih untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pasangan Bajo konsisten berkampanye dari pintu ke pintu sambil mempersiapkan diri untuk tampil di debat Pilkada Surakarta. Sementara Gibran yang mengandalkan virtual box akan menambah jumlah alat belusukan online itu. Pasangan nomor urut 2 Pilkada Surakarta, Bagio Wahyono Efek Suparjo, konsisten berkampanye dari pintu ke pintu untuk menjaring dukungan warga Solo. Kampanye ke rumah-rumah warga untuk menghindari kerumunan yang bisa melanggar protokol kesehatan. Selain itu, pasangan Bajo juga intensif berlatih simulasi debat dengan tim sukses. Bukan berlatar belakang politisi, pasangan penjahit dan ketua RW ini terus berlatih agar tampil baik saat debat dengan rivalnya. Sementara pasangan calon nomor urut 1 Gibran Rakabuming Raka serta Teguh Prakosa tetap mengandalkan kampanye secara online agar tak melanggar protokol kesehatan. Gibran bahkan berencana menambah perangkat kotak virtual yang biasa dipakainya belusukan online. Saat ini kotak virtual baru digunakan Gibran saja, sehingga alat akan ditambah agar Teguh Prakosa bisa juga memakainya. Kotak virtual yang dibawa tim kampanye ke kampung-kampung membuat Gibran bisa berkomunikasi dengan warga tanpa bertemu langsung. Warga juga bisa menyampaikan aspirasi kepada putra sulung Presiden Joko Widodo itu. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Bawaslu temukan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara dalam tahapan kampanye pilkada di Provinsi Sulawesi Selatan. Sejumlah oknum ASN terindikasi tidak netral dengan memberikan dukungan ke salah satu paslon melalui media sosial. Pelanggaran tidak netral dari aparatur sipil negara atau ASN terungkap dalam rapat koordinasi penguatan dan penanganan serta pencegahan pelanggaran. Pelanggaran didominasi memberikan dukungan ke salah satu paslon melalui media sosial. Dari 82 pelanggaran, 69 kasus direkomendasikan dilanjutkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN untuk ditindaklanjuti. Netralitas ASN yang dilakukan setelah penetapan pasangan calon itu sudah harus kita garap, kami sudah harus memprosesnya dengan sebagai dugaan pelanggaran pidana pemilihan. Ya, jadi ini memberikan dukungan lewat apa? Kebanyakan ada banyak melalui dukungan melalui Pidato calon wali kota Pasuruan Raharto Teno Prasetyo terkait Ekasila viral di media sosial. Sementara paslon lainnya yakni Gus Ipul memilih berkampanye dengan mendatangi Rusunawa. Jika kita peras Pancasila, muncullah Ekasila yang didapatkan dari Trisila, yaitu dari sosio-nasionalis, sosio-demokratis, ketuhanan yang berkebudayaan.
Dan jika kita peras lagi, kita kristalisasi lagi, hanya ada satu kata untuk mewujudkan kota Pasuruan yang lebih maju dan sejahtera adalah dengan cara bergotong royong. Inilah cuplikan pidato calon wali kota Pasuruan Raharto Teno Prasetyo mengenai Ekasila. Setelah viral dan menjadi sorotan, Cawalkot Teno pun angkat bicara. Menurut Teno, video yang beredar di media sosial merupakan potongan saat dirinya memberikan sambutan dalam agenda kampanye damai. Lebih lanjut, Teno menegaskan tidak ada niatan untuk mengganti Pancasila menjadi Ekasila. Seperti saya katakan tadi, bahwa bisa jadi orang yang memotong, bahkan kalaupun kita melihat potongan-potongan itu, sebenarnya potongan-potongan itu tidak ada yang menyebutkan saya ingin mengganti Pancasila. Tetapi justru narasinya yang dituliskan, seperti yang kita ketahui bersama, justru itulah yang membuat hasutan. Okay? Sementara paslon lainnya yakni Syaifullah alias Gus Ipul memilih untuk menemui emak-emak di Rusunawa Kelurahan Tambakan, Kecamatan Gadinggejo. Mantan Wakil Gubernur Jatim ini pun mendapat berbagai keluhan dari warga setempat. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Sementara kedua paslon Pilkada Medan terbukti langgar protokol kesehatan saat kampanye tatap muka. Bawaslu Kota Medan berikan peringatan tertulis dan akan memberi sanksi pelarangan kampanye jika kembali melanggar. Sepekan kampanye Pilkada Medan berjalan, Badan Pengawas Pemilu Kota Medan menemukan pelanggaran protokol kesehatan dalam kampanye oleh kedua pasangan calon. Setelah menggelar rapat pleno, Bawaslu Medan memberikan peringatan tertulis kepada pasangan Bobi Nasution Aulia Rahman serta Ahyar Nasution Salman Al-Farisi. Bawaslu mengimbau kepada kedua pasangan calon untuk lebih memperhatikan penerapan protokol kesehatan sesuai dengan fakta integritas yang telah ditandatangani. Peringatan tertulis terhadap kedua paslon yang mana hasil pengawasan dari jajaran kami itu yang kami terima dan telah kami kaji dan kami putuskan untuk memberikan teguran tertulis. Dan ke depan kami berharap kepada tim pasangan calon dan tim kampanye untuk dapat menjaga ataupun mentaati peraturan terkait penerapan protokol kesehatan COVID-19 pada masa pandemi ini. Jika pasangan calon kembali melanggar protokol kesehatan saat kampanye setelah mendapat peringatan tertulis, Bawaslu akan memberikan teguran hingga sanksi pelarangan kampanye selama 3 hari. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Sebelas pemuda yang diduga menyekap dan menganiaya seorang remaja di apartemen di Bekasi, Jawa Barat ditangkap. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.